podcast kritis analisis berita terkini. Halo sahabat pendengar, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks ini. Bersama saya di podcast ini, kita akan membaca langsung sebuah berita dari media ternama, lalu di akhir kita akan membedahnya secara kritis dengan sudut pandang ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi makro. Nah, topik hari ini sangat menarik, yaitu soal utang negara. Kita semua tahu, isu utang sering jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang aman, ada yang bilang bahaya. Jadi, mari kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita. Baik para pendengar, sekarang mari kita baca berita dengan judul Rasio utang RI capai 39,96% dari PDB, Sri Mulyani terjaga, yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2025. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayana menegaskan posisi utang Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, rasio utang pemerintah diperkirakan akan berada di kisaran 39,96% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pengendalian utang dalam batas aman. Rasio utang di kisaran 39,96% PDB terjaga, ujar Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI ketiga, masa sidang pertama, Kamis 21 Agustus 2025. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca. Sri Mulyani pun menegaskan, kebijakan fiskal pada tahun 2025 akan tetap ekspansif namun terukur dan terarah. Hal tersebut tercermin dari defisit yang dipatok sebesar 2,48% terhadap PDB. Pembiayaan akan tetap dikelola secara prudent, inovatif, dan sustainable, ujarnya. Baik, mari kita teruskan lagi. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, pengendalian utang juga akan dibarengi oleh akselerasi pencapaian target pembangunan melalui sinergi antara badan usaha milik negara dan Special Mission Vehicle seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Pemanfaatan sisa anggaran lebih sebagai fiscal buffer dan stabilizer untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif melalui skema KPBU. Kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta pemerintah daerah terus akan ditingkatkan. Hal ini akan menciptakan sinergi kebijakan agar tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai, ujarnya. Analisis kritis, akademis, dan ilmiah. Baik, sahabat pendengar, itulah isi berita yang baru saja kita bacakan. Sekarang mari kita coba bedah secara kritis dari perspektif ekonomi makro. Pertama, rasio utang sebesar 39,96% dari PDB memang relatif aman karena masih jauh di bawah ambang batas 60% yang sering dijadikan rujukan internasional. Tetapi ingat, sehat atau tidaknya utang tidak cukup dilihat dari persentase saja. Yang lebih penting adalah komposisi, jatuh tempo, dan kemampuan membayar bunga. Kedua, defisit sebesar 2,48% dari PDB memang tidak terlalu tinggi, tapi tetap harus dibiayai. Jika pembiayaan terlalu bergantung pada pasar domestik, sektor swasta bisa terdesak, ini disebut crowding out effect. Ketiga, langkah menggunakan BUMN dan Special Mission Vehicle sebagai pendukung pembangunan memang inovatif, tapi juga menyimpan risiko. Ada potensi liabilitas tersembunyi jika proyek gagal yang pada akhirnya bisa kembali menjadi beban negara. Keempat, fiskal buffer dari sisa anggaran lebih memang penting, tapi kita harus realistis. Apakah buffer ini cukup menghadapi ketidakpastian global seperti pelemahan ekonomi Tiongkok, gejolak harga komoditas, atau tekanan nilai tukar rupiah? Jadi,
meskipun pemerintah menyatakan utang terjaga, tetap ada catatan kritis. Utang negara bisa saja aman di atas kertas, tapi pada akhirnya bergantung pada kualitas manajemen fiskal, arah belanja pembangunan, serta kredibilitas kebijakan di mata pasar internasional. Penutup dan refleksi akhir. Nah, sahabat pendengar, itu tadi bacaan berita lengkap sekaligus analisis kritisnya. Pertanyaannya, apakah utang Indonesia ini benar-benar aman atau hanya sekadar statistical illusion? Terlihat aman jika dilihat dari persentase, namun menyimpan structural vulnerability di baliknya? Ingat, dalam ilmu ekonomi makro, utang bukan sekadar angka persentase terhadap PDB, melainkan cerminan dari fiscal credibility, policy consistency, dan governance quality. Kalau kita tarik lebih dalam, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas fiskal hari ini, tapi juga intergenerational equity. Apakah beban utang ini akan diwariskan secara adil atau justru menjadi debt trap bagi generasi berikutnya? Dengan kata lain, sustainability bukan hanya tentang menjaga rasio, melainkan bagaimana utang dipakai secara produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka mari kita selalu kritis, jangan terjebak pada narasi aman semata, karena dalam dunia kebijakan publik, kata aman seringkali adalah political rhetoric yang berfungsi sebagai penenang publik. Pertanyaan sejatinya adalah, sejauh mana instrumen fiskal ini benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka indah dalam nota keuangan. Seperti kata seorang ekonom klasik, the real measure of wealth is not how much debt you can sustain, but how much prosperity you can create. Artinya, ukuran sejati kekayaan bukanlah seberapa besar utang yang mampu ditanggung, melainkan seberapa besar kemakmuran yang bisa diciptakan. Terima kasih sudah menyimak episode pilot kita hari ini. Jangan lupa bagikan pendapat dan kritik Anda di kolom komentar atau melalui media sosial. Karena diskusi kritis adalah bagian dari public accountability. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional, dan seperti biasa, salam literasi ekonomi untuk Indonesia yang lebih cerdas dan berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.